Jadi tadi kumaha tadi itu yang Om bilang tadi Barang bukti. Ya, mungkin untuk cari bahan rekomendasi buat dalam artian kita buat konten itu sebenarnya pilihan atau referensinya tuh banyak banget. Tergantung kita arahnya mau kemana gitu kan. Arahnya mau seperti apa. Terus kita lihat dulu minat pasar. Dalam artian minat pasar. Kita bukan jualan produk di sini, gitu kan. Dalam artian kita menampilkan satu kreativitas. Ya kan, kreativitas kita yang kita tuangkan melalui tadi. Ya, dalam artian kita bentuk kemas sedemikian rupa biar orang tuh menarik. Tujuan utama yang harus dikedepankan menurut saya edukasi yang paling penting sih. Zaman sekarang tuh kan kasarnya bukan saya mengesampingkan pendidikan formal, bukan ya. Edukasi itu lebih banyak didapetin tuh dari justru hal-hal kayak begini. Ya kan, orang tuh lebih banyak belajar di gadgetnya sendiri sekarang itu. Baik itu melalui platform media sosial ataupun lain sebagainya. Itu kan ada yang melalui kasarnya hal sederhana gitu lah. Kehidupan seorang tuh bisa terlihat dan bisa jadi motivasi buat orang lain dari masalah-masalahnya gitu kan. Dari masalah-masalahnya, dari ya segala kegiatan lah, bentuk kegiatan yang memang dilakukan setiap harinya. Contoh seperti saya misalkan aktivitas saya sebenarnya senangnya outdoor mas. Kalau saya senang memang hidupnya di luar gitu kan. Ya, hobi saya salah satunya itu kan berburu. Berburu itu konteksnya kalau berburu biasanya negatif orang kan. Nah, iya sih, arahnya ke sana sih. Nah, kalau berburu itu ya namanya berburu itu nggak ada yang berburu siang hari, itu pun juga ada sebagian yang berburunya siang hari. Lebih kebanyakan lebih dominan itu mereka itu berburunya di malam hari. Itu waktu berburu itu kan nggak mungkin di perkampungan, paling kan di hutan, di gunung atau di mana gitu ya. Itu pernah nggak dapat kejadian yang kayak gimana gitu kan? Menurut yang nggak masuk akal. Paham. Ini kan lebih ke arahnya seperti Mas itu kan nyari bahan tuh misteri ya. Misteri sesuatu yang memang metafisika gitu kan sifatnya. Kalau saya di sini satu hobi kita kan memang ya seperti Mas Heri bilang tadi, kita hobinya di alam, apalagi cenderung kegiatan itu dilakukan sore ke malam hari gitu Mas. Iya. Ya kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya bukan saya cari. Kejadian yang nggak sama sekali saya cari. Akan tetapi secara otomatis mau baik itu sengaja ataupun tidak, kejadian metafisika yang menurut pengalaman saya pribadi alami itu yang memang sebenarnya ya sering saya jumpai. Sekalipun ya tujuan saya nggak mau ketemu seperti itu, karena kan niat awal kita kan sama tadi berburu. Tapi saya perlu disclaimer dulu, di sini saya kan sebagai pemburu profesional, dalam artian kita ada organisasi yang membina, menaungi dan mewadahi. Ada organisasi yang memang negara yang mengeluarkannya gitu di Perbakin. Itu maksudnya komunitas atau gimana? Enggak, dia organisasi olahraga. Organisasi ya. Jadi benar-benar resmi. Ya profesional dalam artian memang tertata. Dalam artian jangan sampai narasi berburu ini karena di segelintir masyarakat tuh konotasinya negatif. Wah, pemburu itu apalagi ya orang seperti pecinta alam, pemerhati lingkungan, apalagi pemerhati satwa gitu ya. Tapi saya disclaimer dulu, kita di sini berburu sesuai dengan aturan yang memang dikeluarkan oleh pemerintah atau sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tuh sifatnya bukan pembasmian, apalagi berniat menghilangkan atau membuat punah ekosistem di alam, tapi lebih ke pengendalian. Pengendalian apa? Pengendalian saya bilang tadi hama. Benar, hama. Saya pernah itu ngalamin Om di daerah Sumatera ya. Intinya daerah Sumatera, lebih tepatnya itu di daerah Jambi. Perbatasan antara Jambi dan Palembang yang disebut itu apa ya namanya, kebun sawit. Itu sama, saya pernah diundang diajak itu ya, kata orang petani sawit itu babi hutan itu hama. Betul. Semakin banyak masuk ke perkebunan sawit, makanya katanya banyak yang rusak, apalagi yang sawit baru penanaman atau baru tumbuh gitu. Makanya mereka ya paling senang begitu ada yang berburu masuk
Gitu. Tapi kan dia tahu sendiri wisata malam. Saya cerita sedikit ya tentang berburu dulu yang mungkin nanti ya saya bilang tadi ya arahnya yang secara memang disadari atau tidak di luar kemauan kita ya itu terjadi. Sejarah awal saya berburu dulu. Awal saya berburu tuh ikut-ikut mas, ikut-ikut sama teman-teman Perbakin yang dulu. Saya belum aktif atau belum terdaftar keanggotaannya di Perbakin, gitu kan. Awalnya ikut sama teman, kita kan berburu pakai mobil ya. Ke daerah di daerah Bogor, ada daerah Bogor Barat tuh satu wilayah namanya Janten. Oh, Janten. Ya, Janten itu kecamatan Lewiliang. Banyak pohon-pohon yang ya persawahan sih lebih dominan di sana ya. Iya betul. Nah, itu yang menyentuh hati saya itu apa? Jadi pas mobil kita sampai lokasi, ya belum sampai ke rumah guide atau apa pemandu lokasi ya, yang tahu di mana titik-titik memang hama babi hutan itu meresahkan. Belum sampai ke rumah beliau, di perjalanan itu kita dijegat, bukan lebih dijegat sih, lebih ke disamperin sama warga sekitar. Ada 2 orang ya sekitar umur 50 tahun ke atas lah. Satu orang ibu-ibu sama seorang bapak-bapak menghampiri mobil kami dan berteriak-teriak ngejar mobil kami di belakang, Pak berhenti. Dan mobil kita berhenti, mereka sambil nangis terseduh-seduh mas, sambil lari. Si ibu bilang, Bapak mau berburu? Ya, kita mau berburu Bu. Nah si ibu bilang tadi, Pak tolong di sawah kami dulu. Lah saya sampai pun belum, udah disambut seperti itu. Ibu tenang, jangan nangis ngomongnya, jangan sambil nangis. Kenapa? Ibu kita duduk dulu, mobil ini ngalangin jalan. Ayo kita rapihkan dulu. Ibu di mana rumahnya? Ayo kita ke rumah ibu. Akhirnya kita bareng-bareng lah ke rumah ya, si ibu tersebut. Berhenti di teras rumah mas. Kalau di daerah sana kan kebetulan rumah tuh masih panggung bentuknya ya, masih rumah tradisional Sunda panggung. Ya. Nah di teras itu sambil nangis si ibu cerita. Sawah punya ya orang sana bilang 1 petak lah ya, punya 1 petak sawah atau sebidang sawah yang mereka benar-benar mengandalkan atau mata pencaharian tuh di sana. Ibaratnya mengandalkan hidup tuh dari sana lah. Seperti itu. Dia cerita punya 1 bidang sawah setelah 3 bulan ditunggu dari masa penanaman sampai panen, ya kan? Nah itu panen tuh mereka bener-bener menunggu buat kasarnya biaya cucunya sekolah. Ya zaman dulu sekolah masih bayar ya mas ya. Sekarang alhamdulillah pemerintah sudah gratiskan sekolah, itu salah satu inovasi bagus ya juga dari pemerintah, kita apresiasi. Nah dulu tuh buat bayar hutang ke warung sembako, karena mereka sistem panennya kasarnya dapat uang 3 bulan sekali. Jadi maksudnya ngebon gitu ya? Ya betul, dia lebih ke menanam padi ya. Nah, dia bilang bayar panen, mengandalkan semua untuk bayar utang, bayar sekolah dan lain-lain hasil berkebun tadi. Nah, pas masa panen tiba, panen itu diduluin sama hama babi hutan. Nangis, mereka senangis-nangisnya sejadi-jadinya, minta tolong untuk dibantu mengendalikan hama babi yang tersebut. Alhamdulillah, di situ mulai tersentuh hati saya. Loh, ternyata berburu itu nggak seperti yang kebanyakan orang ceritakan gitu loh. Malah kalau kita terjun langsung ke lapangan tuh lebih ke, loh, ternyata banyak orang yang butuh kita, butuh jasa pemburu dalam artian, dan mereka ya secara logika kita untuk bukan saya menyepelekan konservasi tentang ekosistem bukan. Tapi konservasi untuk manusia lebih penting, jauh lebih penting menurut saya gitu kan. Mereka mengandalkan hasil panen di sana, tapi ternyata dipanen duluan. Siapa yang mau bertanggung jawab untuk itu? Sedangkan orang mata pencariannya hanya itu-itunya. Kalau di kota mungkin orang ya bisa kasarnya dapat gaji, dapat yang lain, hal yang lain dan lain sebagainya. Akhirnya tersentuh hati saya turun ke lokasi sekitar nyampe maghrib mas. Ditemenin sama si bapak tadi, bapak cerita ada 6 ekor babi yang sering masuk. Itu babi udah nggak takut sama manusia mas, karena memang sudah terbiasa. Nah kalau kita kan kita memakan senjata api dengan izin olahraga ya. Nah senjata api legal ada izinnya, memang diperuntukkan untuk olahraga berburu. Nah kita sampai lokasi, bener saja mas, sebelum maghrib datang itu, sebelum memang langit gelap itu memang babi itu udah turun. Cuman 1 ekor. 1 ekor. Nah, itu besar sekali menurut saya, kurang lebih lah ya, sekitar ya dilihat bobotnya sekitar 1 sampai 1,5 kilo lah mungkin. 150 kilo. Besar sekali berarti. Karena kalau babi yang besar itu biasa sendiri. Lebih dia lebih soliter. Tidak berbeda dengan yang kelompok yang kecil.
Nah, Dukan biasanya. sampai sana si bapak cerita ke saya, Mas. Mm-mm. Pak, itu dia datang satu. Saya bilang, saya lihat. Bapak nggak usah berisik. Saya siapkan senjata, saya kokang, saya bidik. Si bapak, sebelum saya tembak, si bapak tuh cerita lagi. Pak, kalau yang itu jangan ditembak. Saya terperangah dong. Betul. Saya cancel kokangan senjata, saya kembalikan. Saya bertanya balik, saya melihat muka si bapak. Loh, kenapa? Bukannya ini yang meresahkan Warga iya, petani. sawah bapak tuh dimakan sama dia. Beliau bilang, ini babi. Enggak apa bahasa Wajar, orang Sunda tuh kasarnya ya enggak mempan ditembak. Ditembak keluar asap. Saya cerita, saya sebagai orang yang dasarnya dibesarkan mungkin di dunia modern ya, Iya. tidak terlalu mempercayai hal-hal sedemikian. Saya bilang, Pak, saya menggunakan senjata api kaliber 7.62 dikali 51 mm. Ini kaliber cukup untuk tembus tank, tembus untuk tembus baja 3 mm tembus. Pertanyaan saya, seberapa kuat, seberapa tebal untuk menahan daging babi menahan betul Kulitnya, dengan velocity kulitnya. ya, dengan velocity kecepatan yang cukup tinggi, velocity senjata yang tinggi, betul, dengan power sekitar 15 ton pukulan senjata api saya, masa seperti itu. Nah, si bapak cerita, warga sekitar pun ada yang melakukan pemburuan. Nah, itu memang tidak dibenarkan dalam artian karena memang perlu dibina juga sama pemerintah ya, menggunakan senapan-senapan tradisional, Mas. Nah, saya bilang, ini bukan senapan tradisional, Pak. Ini senapan modern yang memang direkomendasikan untuk berburu. Dan saya bilang, ini sudah teruji memiliki kekuatan cukup untuk membunuh 1 ekor babi hutan. Saya bilang. Nah, si bapak cerita, jangan kalau yang itu. Karena percuma ditembak, Mbak, bakal keluar asap. Makin kaget saya, makin penasaran. Loh, kok ada cerita seperti ini? Itu pengalaman saya berburu tuh, Mas. Saya bilang ke teman saya yang memang sudah diperbakti, yang sudah senior, memang ada seperti itu. Itu lebih ke kearifan lokal, dia bilang. Kalau kita ya kasarnya berjalan dengan sesuai dengan prinsip kita berburu. Ya karena itu babi hutan terlihat jelas kasat mata babi hutan, ya kita ambil. Gitu, nggak usah peduliin itu babi hutan ya, kasarnya tanda kutip jadi-jadian ataupun mitos-mitos yang seperti itu. Saya bilang izin ke si bapak izin, kasih kesempatan saya buat buktiin bahwa senapan kami mampu untuk menumbangkan hama babi tersebut. Si bapak bilang sambil kasarnya setengah tidak percaya mungkin ya, sok aja Pak, tapi saya mohon kalau ada apa-apa jangan ditinggalin. Saya janji selama saya ada di sini, insya Allah saya apapun yang terjadi akan kita pertanggungjawabkan. Singkat cerita, saya kokang senapan ulang, saya bidik keburuannya, dan saya tembak tepat di jantung ya. Kalau bahasa kita kan lung ya. Di bagian tangan sebelah tangan depan kiri ataupun kanan yang terlihat. Saya bidik buruan dan terjadilah letusan senjata tersebut. Dan hama babi lari sekitar 10 meter dan tumbang. Nah, saya buktikan ke warga sekitar, Pak, ini real babi, saya bilang. Adapun kejadian mitologi atau yang menurut Bapak percayai bahwa babi ini tidak mempan, menurut saya itu lebih ke sugesti. Karena mereka menggunakan senapan yang tidak layak atau tidak standar. Akan tetapi Mas, itu kejadiannya saya bilang tadi, menurut orang metafisika tapi bisa terbantahkan menurut saya. Ada pula yang kejadian memang tidak terbantahkan, termasuk saya sendiri, orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Nah, saya pernah mengalami satu kejadian. Contoh, di daerah Bogor, daerah Gunung Salak, saya lagi explore ke daerah sana, lagi coba-coba. Kita tidak berburu Mas karena apa? Berburu itu tidak boleh di kawasan konservasi. Berburu itu ada tempatnya, ada akta berburu yang dikeluarkan oleh BKSDA dan memang sesuai aturannya. Kita berburu hanya untuk pengendalian hama babi yang meresahkan masyarakat. Ya, kalau babi di hutan, itu tempatnya, habitatnya, kampungnya, kita nggak boleh ganggu, gitu. Tapi karena saya untuk menggali pengetahuan, wawasan, saya waktu itu ingat persis kejadiannya bulan puasa, bulan Ramadan. Saya naik dari rumah itu dengan teman-teman saya tuh habis santap sahur sekitar 3:30 pagi sampai ke daerah belum punggung sih, masih di daerah kaki Gunung Salak lah ya. Itu udah mau terang Mas, 5:30 pagi. Ya, di sana kita dihadapkan dengan ya semua hafal mungkin sebagian orang hafal ya tentang cuaca ekstrim di Gunung Salak yang suatu saat bisa berubah tanpa
ada aba-aba atau tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, kabut tebal turun sampai saya angkat satu jari pun di depan mata, jarak itu jari saya tidak kelihatan. Nah, saya bilang berdasarkan pengetahuan juga gitu. Ya. Kejadian seperti ini kita diam. Jangan ada yang bergerak. Karena kejadian bila mana tidak ada bergerak itu dikhawatirkan satu sama lain tidak saling bisa memantau. Nah, kejadian itu Mas, yang saya heran, sebelum kabut turun, saya tahu persis tempat lingkungan sekitar saya di mana. Ya. Kabut turun sekitar 15 sampai 20 menit. Nggak lama. Kita stay, kita diam, kita nyalakan api rokok, kita bikin kopi dulu sambil nunggu kabut kembali cuaca kembali bagus. Vision kita bisa normal lagi. Yang bikin saya heran, itu saya dipukul mundur, entah itu memang karena mungkin faktor capek atau seperti apa saya alami. Saya dipukul mundur kurang lebih turun di 500 meter ke bawah jalan yang sebelumnya saya lewati. Kita nah, kejadian itu yang saya bikin heran. Itu bukan saya ngerasain sendiri. Betul. Saya bilang ke teman-teman, kita bertiga waktu itu. Saya bilang ke teman-teman saya, bukannya ini tadi kita di sini tuh lagi jalan normal, kabut turun tuh sebelah atas. Kenapa kita di sini? Kabut, nah inilah Gunung Salak, misterinya Gunung Salak yang teman-teman saya sendiri orang sana pun tidak bisa memecahkan atau tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi sama kita. Nah, bagaimana selanjutnya saya bilang, mau lanjut atau enggak? Nah, mereka bilang, kalau udah seperti ini, orang Sunda bilang ciciren. Ciciren itu pertanda. Kalau mereka kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu. Iya. Kita nggak boleh naik turun. Saya bilang, sebagai saya orang dibesarkan di dunia modern, di dalam lingkungan yang kasarnya tidak terlalu mempercayai hal seperti itu ya. Saya bilang, enggak. Ini cuaca bagus, cuman kabut. Masa cuman gara-gara kabut kita terhalang? Kecuali memang badai ekstrim yang mengharuskan kita turun. Saya bilang, saya minta mau dilanjut. Nah, betul saja Mas, kita lanjut perjalanan karena mereka memang sifatnya nganter permintaan saya. Kita lanjut sampai ke pundak atau ya belum puncak sih ya, masih di sekitar ketinggian 1800 mdpl di Gunung Salak, di Puncak Salak 2 waktu itu. Itu ada namanya satu daerah di sana tuh daerah Pilar. Orang sana bilangnya daerah Pilar. Pilar tuh gimana tuh? Pilar tuh jadi di sana tuh ada daerah, satu daerah yang memang di sana tuh ada seperti tugu ya, seperti monumen yang memang mungkin zaman kolonial dulu. Mungkin seperti apa? Lebih ke modern sih Mas, lebih zaman kolonial. Tanda mungkin. Betul. Pertanda apa yang mereka taruh di sana saya nggak ngerti, tapi memang di sana ada batas atau bagaimana? Betul. Dinasti itu enggak? Enggak, itu lebih ke kolonial karena memang di sana tertera tertinggal tulisan atau bahasa Belanda yang saya nggak ngerti, nggak bisa terjemahkan karena satu kondisi udah berlumut juga. Tapi saya pastikan itu beton. Dalam artian bukan batu yang disusun seperti zaman mungkin zaman kerajaan seperti dulu. Ini memang udah masuk zaman fase modern, ya, gitu kan? Saya bilang, cuman memang kemungkinan zaman kolonial dulu. Nah, entah pertandanya itu ada sesuatu tanda tempat apa atau batas apa saya nggak ngerti. Nah, sampai di sana saya bilang ke teman-teman, kita masih mau lanjut ke puncak apa enggak? Itu posisi setengah 12. Kita stay, kita buat makan siang di sini. Ini setengah 12 malam. Siang. Siang. Kita berangkat pagi itu. Ya kan, setengah 12 siang. Kita stay di sana di dekat pilar tersebut, kita makan. Nah, yang bikin saya heran Mas, di sana itu kejadian itu api yang kita kan bawa kompor portable. Nah, ada nesting dan segala macam kita persiapkan. Jadi untuk meminimalisir terjadinya risiko kebakaran. Kalau kita pakai bakar kan, ya kita namanya di hutan harus jaga juga. Betul. Gitu kan. Nah, api di kompor saya itu padahal gasnya penuh. Saya bawa tiga tabung gas portable, satu tabung gas pun tidak ada yang mau connect ke kompor. Bahkan sudah saya bantu pantik pakai korek api itu tidak menyala. Teman saya bilang lagi, sudah saya bilang kita turun, ini pertanda nggak bagus. Ya, karena udah ada 2 kali kejadian yang menurut saya di luar nalar, secara logika, saya tetap harus kasarnya mengedepankan kearifan lokal juga, menghargai mereka. Saya bilang, ayo kita turun, nggak masalah, kita nggak usah lanjut puncak. Untuk hari ini kita review dulu, kita evaluasi dulu apa yang terjadi sama peralatan kita daripada di atas makin repot, gitu loh Mas. Karena di carrier saya tuh penuh dengan tenda dan segala macam, saya udah persiapkan. Koordinir dulu lah itulah ya alat-alatnya ya. Betul, apalagi itu kejadian pertama gitu kan, kita memuncak Salak 1 tidak melalui jalur resmi pendakian.
Karena kita sama warga sekitar, ya mereka kasarnya sudah tahu jalan tuh kemana. Nah saya turun sekitar pukul 1 siang dari sana, turun sampai tempat kita kumpul di titik awal itu sekitar setengah 4 atau setengah 5 sore kalau nggak salah. Setengah 5 sore sih seperti itu. Ini posisinya ini Om jalan kaki. Jalan kaki, kita naik, kita muncak. Gunung ya. Kita muncak, kita nanjak di Gunung Salak, tapi tidak melalui jalur pendakian. Nah, sehingga di tengah setelah perjalanan kita selesaikan, kita pulang, keluarga sekitar adalah yang mungkin orang sekitar bilangnya kuncen ya, atau Kuncen, ya. kuncen. Ada sekarang sudah almarhum orangnya, ada di daerah kampung Salaka, di tempatnya di Salaka sana, daerah Pura Agung sebelah atas. Nah, saya ceritakan apa yang terjadi. Nah, mereka bilang, kalian masih beruntung. Saya tanya dong, konteks beruntung ini apa? Saya bilang, karena saya tidak merasa menaruhkan atau saya tidak mengupayakan sesuatu. Apa bah? Saya bilang, konteks beruntung itu maksud apa? Maksud abah itu apa? Beruntung dalam artian apa? Apa saya mendapatkan sesuatu? Apa seperti itu? Bukan. Untung kalian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian memaksa. Ini pagi, waktu itu saya tahu persis. Itu di bulan Ramadan, sekitar pertengahan Ramadan, yang dibilang mereka tuh kalian, ya saya bilang sendiri karena kita memang muncak, butuh kondisi fisik yang prima, ya memang itu kita nggak melakukan kewajiban yang seharusnya, ibadah puasa gitu kan. Nah, saya bilang, kondisi kalian lagi bulan Ramadan, pertengahan Ramadan, tidak puasa, nanjak, naik gunung, memaksakan. Untung kalian tidak, ada siapa bilang, celaka atau balai lah mereka bilang. Kenapa bah? Saya bilang, ada apa dengan saya? Ada salah? Salah. Ini tanggalnya menurut kalender mereka itu kasarnya di hari keramat lah, ya saya lupa persis apa ceritanya. Ini hari keramat yang memang kasarnya, ya apalagi bulan Ramadan, bagusnya kalian tuh di rumah beribadah. Ngapain memaksakan diri ke sana? Gitu. Oh seperti itu, Pak. Iya, karena sampai ke telinga abah ke sini, makin kaget lagi saya. Sampai ke telinga abah tuh apa maksudnya? Ya, penunggu atau mungkin bahasa mereka lebih ke karuhun ya, orang sana bilangnya. Lah apa sih leluhurnya lah mungkin ya. Bilang, ini orang suruh pulang. Ini orang suruh pulang. Nggak ada maksud tujuan tertentu. Memang nggak ada bah, saya bilang. Saya tujuannya cuma eksplor Gunung Salak, asalnya pengen dapat pengalaman inilah gitu kan. Apalagi kita tujuannya awalnya camp di sana. Ya tapi bukan, si Abah bilang ini bukan waktunya, bukan saatnya. Kenapa nggak ibadah di rumah aja? Tapi bener Om itu. Itu pun pernah saya alami juga ya. Itu ketika kita mau ke Curug Kasempurnaan. Itu masih di bawah kaki Gunung Salak, jauh masih di kaki, masih di bawah lah. Itu juga sama, baru kita di habis perkampungan aja, itu juga ada hari-hari tertentu yang emang dilarang ataupun ada hari-hari tertentu yang kita bisa masuk. Betul. Gitu. Di situ saya pernah ngalamin itu. Betul. Bahkan pernah saya masuk maksain ataupun nekat lah, ayo kita berangkat kata saya kan. Nah, dan satu lagi informasinya di sana itu harus kita berangkat itu nggak boleh ganjil. Misal personil ada 4 orang. Itu kita nggak boleh ganjil. Itu saya bertiga kebetulan. Nah itu benar, berarti ada mungkin hampir sama lah ya. Kita berangkat hari itu, berangkat ke sana ke Curug Kahuripan itu. Berangkat dari rumah itu berangkat jam 8 pagi. Yang biasanya dalam waktu tempuh normal aja jam 10 kita udah sampai tempat yang dituju. Itu mau berangkat, salah satu juru kunci lah ya, yang saya bilang juru kunci itu bilang, ini tadinya mau orang 5, mau berangkat tadinya orang 5, jangan orang 5, tambah 1 lagi. Saya berangkat ke sana, itu udah dibilangin dari awal berangkat itu sama Pak Oki. Mau berangkat baru keluar dari rumah aja dulu Pak Oki udah bilang, kayaknya kita nggak bisa sampai ke Curug Kahuripan. Kenapa bah? Saya bilang, karena di rombongan kita ini ada yang kotor. Nah kan saya mikir, bahkan langsung saya menuju ke si perempuan, karena salah satu perempuan itu kan di rombongan itu indigo. Ya langsung saya, wah tamu kamu datang kata saya kan. Enggak berarti ya udah ini dalam hati kotor apa ya udah nggak usah paksa itu.
Ya benar. Sampai ke Curug Kahuripan. Di dalam perjalanan udah banyak rintangan. Nggak ada mendung, nggak ada tanda-tanda mau hujan. Kita mau masuk ke curugnya itu mendung itu mendung gelap. Sangat gelap. Bahkan rintik hujan udah turun. Padahal cuaca panas. Itu kondisi jam berapa itu? Itu masih siang, jam 11 siang kondisinya. Betul. Udah itu Pak Oki ya sebagai kuncen ya, buka izin lah. Udah izin. Pak Oki bilang, udah mending kita pulang. Istilahnya yang taruhurnya lah atau leluhurnya atau itu kita nggak diizinin karena di antara kita ini ada yang kotor. Begitu pulang Om, saya keluar kurang lebih jam 12 ya dari lokasi Curug Kahuripan itu. Mau keluar ke titik awal di perkampungan, logikanya kita naik itu cuma 1,5 jam. Waktu naik itu 1,5 jam, tapi begitu turun, berangkat kurang lebih jam 12 dari atas mau turun ke bawah. Sampai ke perkampungan jam berapa? 5:30, mau maghrib. Perasaan lu jalan aja terus. Sampai saya ngomong, Bang, tadi perasaan berangkatnya enak kata saya kan, cepat nyampe itu. Ini lama amat ini kata saya sampai begitu terus saja. Di perjalanan Pak P bilang, kalau bahasa Sundanya itu dia bilang tong gandeng gitu. Sungut siak tong gandeng kata dia begitu. Padahal itu posisi berangkat itu kan naik kan ya? Berangkat naik, jam setengah. Harusnya kan Nah, tapi begitu turun karena ya Pak Oki udah wanti-wanti ya, ada yang kotor satu, terus sana nggak ngizinin kita suruh pulang. Baliklah mau ke perkampungan yang di tempat kita naruh kendaraan tadi kan. Itu dari jam 12 sampai 5:30, kurang lebih berarti berapa? 5 jam lebih kita jalan. Setiap mau ngomong, setiap bisa mau nanya sama Pak Oki, udah diam kita jalan aja. Terang Om itu, nggak ada cuaca panas, tapi di atas itu gerimis terus. Gerimis aja. Kita turun aja diliatin orang. Kok bisa basah semua, sedangkan di bawah nggak ada hujan. Tuh saya pernah ngalamin itu, jadi benar. Kesana itu, satu, ada waktu kita bisa naik, hari-hari tertentu lah. Dan ada hari-hari tertentu yang dilarang menurut kepercayaan masyarakat lokal. Betul. Gitu. Nah itu pernah saya ngalamin sendiri. Itu sih. Kalau masih selama berlayar, selama di Papua, selama bagaimana? Soalnya begini, Kalimantan, khususnya Pontianak, karena saya pernah di sana loh ini. Betul. Itu terkenal dengan ya itu tadi. Ya. Sigelis. Betul. Jadi pernah saya itu Om, Mas, pas kebetulan ini di rumah kakak saya sendiri di Banjarbaru kan, di perumahan, cuman itu perumahan ya agak, kau sendiri kan perumahan di sana gimana kan, agak sekat-sekat, kalau sini dempet-dempet ya. Betul. Itu kejadian itu jam 1 malam. Kebetulan saya lagi tidur loh itu, udah tidur itu jam 10 itu udah tidur, jam 1 ada yang manggil-manggil di pojokan rumah. Memang itu rumah itu memang banyak yang kosong lah di sebelahnya, depan juga kosong. Mungkin kalau ada orang yang ngerti ini mungkin lebih langsung bisa nerang ke sana kan. Jadi itu Om, suaranya tuh besar, suaranya tuh woi gitu. Jadi manggil 3 kali kalau nggak salah itu. Jadi soalnya tuh manggil saya suruh bangun gitu. Nah, saya bangun kan, pas saya lihat jam 1, saya kira jam 1 itu jam 1 siang. Nggak taunya pas saya buka ini kan korden, masih malam gelap, jam 1 malam berarti kan. Nah disitulah saya tanya-tanya sama, pas udah lewat lah kejadian itu kan, saya tanya sama yang punya rumah, sebenarnya ini tuh apa dulunya gitu kan, tempatnya itu apa. Ternyata itu dulunya itu belakang itu ada pohon sawit satu itu Mas, pohon sawit satu. Di situ tuh kayak yang tadi Om bilang itu kan kayak ada prasasti gitu lah, maksudnya kayak gimana sih, tugu gitu. Tapi tugunya tuh ya memang kayak zaman dulu itu kan katanya, cuman udah gak ada tugunya itu. Jadi di situ kayak ada, mungkin kalau bahasa kita modern itu pasar gitu ya, pasar kan dulunya itu mungkin pasar di situ.
Cuman nah penunggunya ini udah lama banget di situ. Nah terus orang itu bilang iya memang di sini ada laki-laki katanya. Laki-laki, nah laki-lakinya ini ternyata ya pas ditanya lagi sama orang pintar itu, ini mas Gudruwo katanya. Kalimantan ya. Gudruwo. Nah lebih menarik lagi tuh mas, selisih berapa bulan itu om, selisih berapa bulan, ya mungkin nggak ada yang suka lah sama si siapa nih, ya saudara saya gitu om ya. Jadi saudara saya ini Mas Heri itu matanya ini om nggak bisa gini kedip, itu nggak bisa, itu selama sebulan loh. Sampai pokoknya itu terbuka aja terus ya, melotot terus ya. Padahal orang sehat loh om, mas. Nggak ada yang maksudnya. Tapi bang ya sih apa nih? Kita flashback ke belakang kan keluarganya itu nggak ada yang seperti itu, tuh nggak ada keturunan yang seperti itu tuh nggak ada. Tapi pas kejadian itu yang saya dipanggil jam 1 malam itu, lihat berapa, nggak ada sebulan lah. Kakak saya itu kena kayak gitu. Tapi kalau si om pribadi begini ya, sifatnya nggak percaya tapi pernah ngalamin kejadian seperti beberapa itu. kali. Karena saya bilang tadi, kegiatan saya di outdoor, otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, saya pasti bersinggungan dengan hal-hal demikian. Saya juga pernah tuh. Begitu. Kebetulan saya kan kerjanya juga serabutan lah, mana aja ya, kadang di otomotif, kadang di pengelasan, pokoknya apa aja. Suatu ketika saya itu pernah dapat borongan kandang ayam om di daerah Balaraja. Tangerang ya? Ya, Tangerang sana. Oh, daerah Balaraja. Nah, itu pun masih di kayak seperti perkampungan. Nah, kayak di perkampungan. Dapat borongan, saya suruh bikin untuk tempat makannya kandang ayam sama blowernya itu kan angin, dinding itu saya dapat itu. Dibilang nggak percaya saya yang ngalamin, itu pun bukan saya pribadi, termasuk tukang las yang saya bawa. Di sana ada 5 orang lah termasuk kemet. Dibilang nggak percaya, nyatanya kami berlima ngalamin. Kalau dibilang nggak percaya, kalau dibilang percaya, kita seolah-olah kayak musyrik atau bagaimana lah, penakut atau bagaimana. Orang kan kalau tahu sendiri, oh iya di sini ada ini, kita percaya. Orang itu kan samping tuh bilang, kamu terlalu percaya gituan kan gitu. Tapi nyatanya yang saya alamin juga seperti itu. Saya mau ke situ aja, yang warung biasa kita ngambil sembako, kita ngambil konsumsi lah ya, kayak rokok atau itu. Itu sampai ngomong, Mas, kalau kerja di situ hati-hati. Gitu. Itu udah berapa orang yang pemborong gagal, pulang anak buahnya pulang. Oh gitu ya. Iya. Singkat cerita lagi, saya bener coba ngerjain. Bener om. Keadaan siang bolong, bukan malam ini siang. Orang-orang kita berlima nih ngumpul ngerjain satu titik itu ya. Di kamar mandi nggak ada orang. Sanyo saya cabut, tapi air itu nyala. Tahu sendiri lah kayak keran dibuka di ember kosong seperti apa. Nah saya daripada takut di sana kan susah air, saya bilang ke teman, matiin tuh keran dia. Dan dari kamar mandi, siapa yang dari kamar mandi? Ya benar, masuk ke kamar mandi, keran tuh nggak ada airnya, ember tuh nggak ada airnya. Tapi suaranya bener-bener murni buka keran. Nah oke, jadi dah si teman, wah jangan-jangan ini yang dibilang si di warung bener, nggak usah pikirin, kita kesini nyari duit, bukan nyari beginian, bukan nyari demit. Cuek aja lah itu ya. Iya. Kejadian hari yang sama, masih kejadian yang sama itu ya. Palu om, yang notabene ada di samping saya, namanya tukang las tuh, yang di samping tuh Kang Palu Gurina pasti, terutama Palu. Setelah ngelas kan di Palu. Nah itu kita saya udah ngelas mau cari palu, itu sampai saya marah ke temen loh, kan udah megang palu masing-masing, kenapa sih pakai ngambil, yang ngambil punyamu siapa? Semua nyari, saya nyari enggak. Begitu saya ngambil ke tempat alat lagi, saya ngambil palu yang saya cari tadi ada di situ. Tuh. Malamnya 2 orang pulang, kita tidur bareng-bareng, kan nggak ada kamarnya, nggak ada ruangan ya, di aparan kandang ayam itu tadi, tidur kita bareng berlima. Saya malam itu ya nggak ngerasain apa-apa, yang 3 yang lainnya nggak ngerasain apa-apa.
Cuman yang 2 itu katanya ditarik dari tempat tidur dari ujung ke ujung. Sedangkan kandang ayam itu jaraknya kan hampir 100 meter loh. Panjangnya. Nah itu kita tidur di ujung, itu bisa ditarik atau dia ditarik. Pulang langsung minta pulang itu. Makanya kayak seolah-olah dibilang percaya, dibilang bagaimana nggak percaya juga nyatanya Memang saya realita, alami. betul. Sebagian juga ada yang bilang bahwa kita itu hidupnya juga berdampingan. Betul. Itu kan. Nah, ya, betul mas. Sorry saya potong mas ya. Pernah saya kejadian lagi yang mungkin ini saya juga tadinya nggak percaya om, sama kayak om kan, maksudnya cuma kayak gini ya, ini paling orang-orang tertentu aja yang bisa melihat itu kan. Tapi saya dilihatin om, waktu di kapal waktu itu saya masih 2 bulan lah kerja di si kapal itu. Jadi kapal itu kebetulan operasi dari Bunati itu Kalimantan Selatan mas masuknya kan. Bunati menuju ke Paiton, Jawa Timur kan. Pas di tengah laut ini, tengah laut lepas itu, Laut Jawa. Saya kan nggak tahu cerita kronologinya kapal ini gimana, tadinya gimana saya nggak tahu. Nah jadi kebetulan saya lagi bawa kapal tuh. Ininya kan lagi tidur kan teman saya yang satunya kan, partner kerja kan. Tidur karena nggak kuat kan, itu saya jaga jam 12.04. Nah, pas jam 12.04 itu karena kebetulan itu ombak gede kan, alunnya besar kan, mabuk yang teman saya ini. Saya yang bawa kapal, saya kira teman saya tidur di anjungan loh. Kan Mentek kan anjungan kan, saya kira tidur di anjungan. Jadi si orang sebelah ini yang orang goib ini kan, itu lewat di luar om, sedangkan angin kuat, ombak itu gini kapal loh, sampai air itu mayungin kapal mas. Nah kok ini kok di luar kan, pikir saya lewat lagi di depan gini. Cuman nggak, karena gelap ya, tapi setidaknya baju gelap itu dia pakai, kebetulan si teman partner kerja saya ini pakai baju merah. Harusnya kelihatan dong warna merah kan, hitam semua. Cuman saya nggak saya bilang gini, ini si anjing ini lewat ngapain lewat di luar, kayak nggak ada tempat jalan situasi aja. Lagi, gitu kan. Kenapa kayak nggak ada jalan aja itu kan, si anjing ini saya bilang itu kan. Pas bener-bener lewat di depan gini santai banget orang, tapi nggak ngeliat ke saya, nggak ngeliat ke sini. Cuman lewat. Cuman lihat gini aja, datar gitu, di datar orangnya. Pas dia lewat, kebetulan itu badannya itu mas ya, itu badannya tuh nggak gede, nggak kecil ya, nggak berisi, ya kurus tapi adalah tinggi gitu kan. Sedangkan di kapal itu nggak ada yang kurus. Sialan banget itu. Pas kebetulan si teman saya ini kan udah mau upload, dia memang agak licik sih orang, jam 3:30 baru naik, karena kan biar nggak ketahuan sama orang kan, supaya dia ini jaga gitu kan, kerja itu. Jam 3:30 naik, ternyata dia memang mabuk kan, tidur di bawah. Pas dia naik, saya tanya, dari mana bos, saya bilang gitu kan, dari mana bos? Tiduran di bawah, dia bilang gitu, tiduran di bawah kan katanya, nggak kuat saya mabuk. Nah di situ saya diem. Berarti yang bergerak apa yang lewat tadi itu memang bukan dia. Bukan. Nah om, mas, pas sampai di Paiton, saya tanya sama yang si kapten ini yang udah di situ 20 tahun. Tentang historinya kapal. Tentang histori kapal itu kan. Saya tanya sama dia, Cap, ini sebelumnya mohon maaf saya mau tanya nih ya. Saya kemarin tuh lihat laki-laki di sini. Di depan anjungan, kebetulan dia datar orangnya kan. Saya ceritain si monyet ini mabuk laut kan, saya bilang. Terus kapten bilang gini, itu kejadian jam berapa mas katanya? Itu kejadian jam 1 malam. Kebetulan ombak besar kan. Nah si kapten bilang, oh iya jadi gini mas, ini mas belum ada yang ngasih tahu ya kerja di sini gimana nggak ada kan, bilang gitu. Jadi 1 bulan yang lalu kalau salah itu, dia bilang 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang sebelum saya masuk nih,
satu bulan yang lalu sebelum sampai masuk itu ada kejadian di sini itu perwiranya meninggal di kamar ceritanya. Nah, yang gantiin ini si monyet ini yang tidur itu yang nggak kuat, teman saya kan. Jadi si almarhum ini, Om, dia meninggal di kamar, kena serangan jantung. Kan? Jadi posisi meninggalnya itu makin meluk gulit ceritanya. Nah, jadi dari jam 12 siang dia nggak jaga ceritanya, meninggalnya kayaknya siang, pagi katanya kan. Dari jam 12 kan kita jaga 4 jam, 12 sampai jam 4 kan. Dari jam 12 sampai jam 4 kok nggak naik nih si anak ini. Oke, dibiarin kan, nggak dibangunin, sengaja kan. Oh, dilihat kamarnya, oh lagi tidur kan, tutup lagi, naik nih yang partnernya itu kan. Pas si yang jaga ini sendirian kan, aku jaga jam 4 lanjut lagi jam 8, 4 sampai jam 8 kan. Si ini kok nggak makan sore, nggak makan siang, nggak makan sore kan. Oke, tetap diem aja kita kan, karena mungkin orang kan, apalagi kita bete kali ya. Betul. Di laut kan hiburan nggak ada, apa-apa nggak ada, komunikasi ya susah kan gitu ya. Jam 4 sampai jam 8 kok dia nggak keluar kamar nih, gitu kan. Setelah jam 8 sampai jam 12 si temen ini kok lanjut tidur lagi, kok nggak bangun. Itu jam 8 malam loh, jam 8 sampai jam 12 malam kan. Pas jam 12.04 kita hapus lagi dia, jam jaganya dia harusnya kan. Kok nggak bangun nih, firasat saya nggak enak ini. Tanya si partner ini, ngobrol sama kapten ini gini, ya udah bangunin paksa katanya gitu. Soalnya kapten kan tegas kan, ya nggak galak sih, tegas, cuma dominan ke situ. Nah, dibangunin lah secara paksa karena kita sistemnya profesional ya Om ya, karena namanya kerja ya tetap kerja, di rumah tetap di rumah kan gitu ya. Pas dibangunin nih si teman satu ini, posisinya tuh udah kaku, sudah tidak bernyawa. Nah, itu posisi tengah laut loh itu. Posisi dari Python menuju ke Banjarmasin, kebetulan tuh waktu itu kalau nggak salah ya ceritanya dia menuju ke Banjarmasin. Nah, itu kan kejadian itu pas COVID parah-parahnya, lockdown se-Indonesia. Lockdown se-Indonesia itu waktu itu. Ketawanya di tengah laut, langsung telepon sama pot kontrol di yang megang wilayahnya area Tabunyo sana kan, Kalimantan Selatan, laut lah, area lautnya Kalimantan Selatan. Panggil kontak segala macam, telepon ada sinyal, telepon orang kantor, terus di cross check sama tim medis yang di laut kan, datang rapat dia kan, benar memang udah meninggal kan. Udah di situ pas udah sampai Banjarmasin dipulangkan pakai pesawat, kapal kan, pesawat itu sama perusahaan charter lah ibaratnya kan, dibawa peti mati itu ke rumahnya. Itu kejadian serem juga di kapal, pikir kita tengah laut nggak ada kejadian kan. banyak sekali. Berarti melari kemana kalau tengah laut ya? Terus gini Mas, saya pernah di Kalimantan Selatan itu di Jati, yang nggak jauh di Jati itu yang tempat untuk mengisi batu bara, Compare itu kan, wilayahnya itu disebutkan area Jati kan, tempat kerja itu masih tahu lah. Jadi itu sama jadinya, saya jam malam juga kebetulan, saya jaga jam malam, jam 12, jam 4 itu kan, saya nggak lihat sih jam berapa nggak lihat saya. Kok bisa di tengah hutan, nggak ada rumah sama sekali, jauh dari Jati, ya kan? Tempat di situ saya memang sempat kelilingnya, memang nggak ada apa-apa, rumah apa segala macam nggak ada. Ya ada rumah, cuman itu rumah itu ya nggak wah itu kan. Gitu. Kok bisa ada suara gamelan, sedangkan Kalimantan ya, tengah malam. Gamelan kan identiknya Jawa. Nah, gamelan kan identik Jawa dong. Betul.
ini kok ada gamelan di sana, suara gamelan. Suaranya tuh jauh, masih. Suara jauh kan, kalau yang saya tangkap nih dari info-info yang orang-orang kan, suara jauh artinya dekat. Betul. Suara dekat artinya dia jauh. Iya. Betul nggak? Om? Betul. Nah, itu suaranya jauh, tapi jelas. Saya mikir, ini Kalimantan, siapa yang nanggap wayang kan istilahnya kan? Betul. Siapa yang nanggap wayang di tengah hutan kayak gini? Betul. Gitu. Itulah kurang lebih cerita yang. Ya, ini nanti untuk kasarnya untuk melengkapi cerita-cerita ini biar apa saya bisa bilang tadi, apa pemirsa kita juga tahu, ya enaknya kita eksplor langsung tempat yang kasarnya dulu nih cerita saya di sini kita ceritakan ulang dengan bukan ini ya, dengan merekonstruksi kejadian seperti apa yang kita alamin dulu. Karena terus terang banyak Mas, kalau daerah Bogor ini khususnya Gunung Salak yang menurut orang identik dengan hal-hal mistis Betul sih, Om. perlu dieksplor. Saya bilang untuk memberikan informasi ke masyarakat. Kalau juga. rencana, Betul. hari ini tadi Mas ya? Ya. Kita mau ke Arcado Mas. Ada Mas di atas ya, di daerah ini ya, Taman Sari ya. Betul. Cuman saya telepon si juru kunci. Jangan hari ini. Gitu. Ya mungkin tadi kita Betul. harus mengedepankan juga saya bilang tadi kearifan lokal, dalam artian ya bukan kita kasarnya itu keharusan, kewajiban, bukan, lebih saling menghargai yang perlu juga. Ya, Saling menghormati kan perlu juga. Terus saya tanya, kapan Kong kira-kira? Ntar gua kabarin. Ntar saya kabarin. Gitu. Sebenarnya hari ini mau ke Arcado Mas. Karena kita pun orang yang kasarnya memang sedang tadi bukan nyari hal-hal sedemikian, tapi di dalam berburu pun sama ada hari-hari tertentu di mana kita tuh ke guide atau pemandu lokasi, kita sering diinfokan sama mereka. Kita tanya ke mereka mengenai informasi buruan kita, gimana hama babi sudah mulai merusak apa belum, seperti apa, sudah merusak, tapi jangan sekarang, gitu. Karena saya pernah ngalamin juga Mas dulu, nggak dulu sih, ini beberapa sekitar 2022 kemarin lah ya kejadian. Saya nembak satu buruan, ya, saya bawa amunisi ya pasti semua sudah saya persiapkan dari rumah sebelumnya, ya kan. Satu magasin isi 5 butir dan ada cadangan di saya di kantong itu 10 butir, total 15 butir yang saya bawa ke lokasi, sisanya ya kita karena amankan juga gitu kan. Itu dari 15 butir peluru, satu pun tidak ada yang meletus. Karena tadi kita melanggar atau menabrak lah ya kearifan lokal, gitu kan. Kalau ingat apa yang kita malam itu di gunung, yang berburu, udah nyata-nyata udah terlihat seperti babi bledar, hantam. Beda. Kejadiannya yang itu ya, itu yang dia khawatirkan karena memang saya bilang tadi kita juga harus berburu juga perlu kasarnya. Ya, saya pernah partner. Oh, pernah dulu tuh. Kolek gitu ya. Ya. Ya gitulah kalau berburu kan malam hari Mas. Identiknya dengan kegelapan. Namanya kegelapan. Saya bilang tadi visualisasi kita terbatas. Nah, itu harus kehati-hatian. Kita harus tinggi banget gitu ya. Safety juga kali ya. Betul, karena safety itu nomor 1. Apa yang dilihat dengan kejadian yang Yang kita ambil itu beda. Itu kejadian nyata Mas. Itu baru belum ya, kejadian masih di tahun ini 2024 ini. Masih di bulan Juli kemarin ya. Iya, 1 bulanan lah kurang lebih. Nah, Baru. Saya bilang itu bukan hama babi, saya bilang. Dia bilang hama babi. Kalau kita kan masih sebenarnya saya berburu tuh kalau untuk wilayah-wilayah tertentu, lokasi-lokasi tertentu. Kita menggunakan thermal imaging dengan pendeteksian suhu panas tubuh dari buruan kita. Nah, waktu itu saya bawa senjata yang konvensional. Bawa senjata yang memang menggunakan teleskop konvensional optikal. Nah, saya bilang dari cahaya blur atau cahaya lampu kita, saya bilang saya pastikan itu bukan hama babi. Tapi menurut guide lokal, orang setempatnya bilang itu hama babi seperti ini di sini. Nah, saya bilang ini bukan. Nah, tapi yang pasti itu binatang. Saya bilang, yang pasti itu binatang, bukan kasarnya beda dengan manusia halnya ya. Itu kita khawatirkan karena kita berburu menggunakan senjata api itu sangat beresiko tinggi. Saya harus safety itu nomor 1, gitu kan. Saya bilang, tapi itu dia binatang. Nah, singkat cerita, saya mulai masuklah ke ke sugesti itu mulai masuk bahwa itu memang hama babi di sini itu berbeda. Wah, mungkin ya seperti itu. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk ambil. Ternyata yang dibawa tuh bukan hama babi, hasil buruan kita tuh. Nah itulah. Tapi yang jelas binatang liar juga. Nah itu salah satu kesalahan yang tidak boleh terulang, gitu.
tidak boleh turun, baik untuk saya khususnya ya untuk para pemburu di luar sana umumnya gitu. Itulah harus Oke, menempatkan berarti kedepan kita lokal. harus Explore nanti untuk referensi dalam artian untuk melengkapi cerita tuh kasarnya ya kita explore. Saya masih hafal seperti apa kejadiannya, kita rekonstruksi di sana nanti. oh, Kira-kira ini kan gini ya Om ya. Istilahnya saya ini Om mengajak Om, karena ibaratnya ini cerita kayak gini kan untuk yang explore yang apa nih, berburu kan. Pasti Om kan ada histori dong, banyak banget. banget Om. Kalau misalkan nih kita ngikut nih, maksudnya Om berburu kan kita ngikut lah untuk kita ya konten-konten lah gitu ya. Oh itu bisa sekali, karena memang sebenarnya kita pun ada kerjasama dengan, bukan kerjasama, saya punya partner sama beliau pun memang ya kegiatannya mengeksplor kegiatan berburu kita di luar, mendokumentasikan dan mengupload juga di sama di channel YouTube seperti ini gitu kan. Main YouTube juga Om? Main YouTube juga ada teman saya. Nah itu bahkan kalau teman saya tuh ya udah seluruh Indonesia ya. Dia kegiatan sama saya aja Sumatera Selatan, Jambi, Pekanbaru, ini Bengkulu ya, kita kebanyakan daerah Bengkulu. Tapi mereka memang hanya mengekspor tujuan edukasi berburu aja. Edukasi berburu. Nah, Tapi kalau aneh sekarang berburu malam mah tetap ya itu satu dua kejadian mah ada ya kejadian ya. Jadi yang sebenarnya kejadian banyak. ini saya ambil nih Banyak. maksudnya kan. Cuma kalau saya lebih ke menghiraukan dalam artian ini bukan target atau tujuan kita. Tujuan kami itu ya berburu. Tapi kejadian seperti saya bawa 15 butir peluru, satu pun tidak ada yang meletus atau tidak ada yang meledak. Bahasa kita cap peluru itu sebenarnya di luar nalar juga. Karena apa? Saya buktikan semua peluru cap, karena kita tidak boleh membuang peluru baik itu aktif ataupun sudah sisa di lokasi berburu. Kita harus amankan kembali. Ya, karena peluru itu memang harus sesuai pada tempatnya. Bahaya lah yang ditaruh sembarangan ya. Saya gunakan kembali di lapangan tembak dan dari 15 butir itu 13 butir meletus atau meledak. Nah, saya bilang, ini kenapa yang 13 kemarin? Oke, yang 12 mungkin karena memang faktor kesalahan teknis yang menyebabkan 2 peluru itu tidak meledak. Tapi yang 13 itu saya tembakkan ke satu binatang, tidak ada satupun yang meletus, yang meledak. Tapi saya coba di luar di lain hari, di lain kesempatan, di lapangan tembak saya uji. Saya pengen tahu apa senapan saya bermasalah, apa memang peluru yang saya bawa bermasalah semua. Dan 13 dari 15 peluru tersebut meletus. Nah itu salah satu kejadian yang menurut saya di luar nalar. Ya mungkin ada apa ini tentang di lapas itu? Berarti ya percaya nggak percaya ya ada kegiatan dunia lain di ya. antara dunia kita dan berdampingan. Ada kejadian kayak gitu. Bisa kali ya maksudnya nanti ya gabung-gabung lah. Gitu. Bisa sekali. Kita nempel aja kita Mas ya. Oke, Supaya edukasi juga. berarti kita berlanjut di next time. Ketemu di lokasi. Ya, nanti untuk edukasi yang selanjutnya. Karena ini first time juga akan kita kesannya kemas dalam artian untuk edukasi masyarakat itu lebih ini lagi lebih menarik lagi. Oke. Baik Om, terima kasih sumber-sumbernya Om. Info-infonya kapan kita bisa eksekusi tempat tersebut, kita eksekusi. Kita atur di belakang layar. Oke. Ini juga bisa buat jadi pelajaran sih Om ya maksudnya. Ya. Kan istilahnya dalam ya bahasa saya kan ibaratnya jangan takabur lah ibaratnya. Betul. Nah itu poin penting. Istilahnya mengedukasi juga masyarakat Betul. kan. Betul. Kita ya memang sih kita kalau nggak percaya goib itu musyrik. Betul. Karena kan Allah SWT kan itu goib. Kalau kita nggak percaya goib berarti kita nggak percaya Allah Ya, SWT. itu salah satu bagian dari iman. Wah, setuju. Ya dong. Kan gitu ya. Iya Jadi dong. kepercayaan kita kan seperti itu. Nah, balik lagi ya, mungkin kepercayaan teman kita di Muslim pun ada kepercayaan untuk goibnya gitu kan. Nah, saya bilang tadi ya kunci atau poin penting di sini tadi kita harus mengedepankan atau saling menghormati atau saling menghargai kearifan lokal. Gitu. Jangan saya bilang tadi takabur. Orang Jawa bilang sembrono, ya kan? Iya, Semau gue. Semua gue. Ya, Apa, Mas? orang Sunda bilang kumaha aing. Jangan Betul. seperti itu. Oke. Itu Mas ya ini Kita sekali. atur schedule. Oke, siap. Oke, Ya wis. kita lanjut di besok lagi. Oke, kita lanjut di part selanjutnya. Iya dong, pasti. Makasih Om. Oke, sudah. Mantap ini. Berapa durasinya? Ya kan nanti di-cut, Mas. Power on. Bisa nanti Eka pinter anaknya, Mas Yuri pinter. Iya, punya kemampuan ya untuk kayak gini. Terus sekali anunya untuk anunya. Power on. Kok belum dimatiin ya?